Shalom, Shalom Elohim, Haleluya. Sekali lagi saya naikkan syukur, pujian, sembah hanya bagi Bapa Yahweh Yeshua Masih Elohim. Sekali lagi rohnya menggerakkan saya untuk menyampaikan kesaksian penglihatan singkat saya terjadi pada 31 Desember 2023. Salam hormat buat rohnya Bapak Yahweh yang berdiam di dalam wadah saudara Bapak Iman, sobat terkasih, yaitu Bapak Iman Lahoge. Shalom terkasih juga buat Pangeran Ilahi Jesus Christ yang berdiam di dalam wadah saudara Aditya Nugrahanto. Shalom terkasih buat mempelai ilahinya Bapak Yahweh yang cantik elok mempersona pastinya, Bu Fei Hamdani, yang kita kasih semuanya. Shalom, Shalom, Shalom Elohim. Haleluya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Shalom juga buat semua para saksi-saksi surganya, para mempelai-mempelainya Bapak Yahweh, para bintangnya, para malaikat-malaikatnya yang giat bertugas walau dimanapun kalian berada di seluruh 4 penjuru bumi ini. Shalom, 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 damai sejahtera, sukacita surgawi memenuhi setiap hati kalian walau dimanapun kalian berada, perlindungan dari tempatnya yang maha tinggi beserta kalian. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, penglihatan singkat ini saya diperlihatkan ketika berada di dalam ibadah siang hari bersamaan dengan tanggal 31 Desember 2023, ketika berada di dalam hadiratnya yang maha kudus. Saya diperlihatkan yaitu ikon Baphomet yang berkepala kambing itu tiba-tiba turun daripada arah atas langit dan turun dengan duduk seperti di satu singgasana, dan ikon wajahnya Baphomet yang berupa kambing gurun ini yang turun benar-benar turun ke muka bumi dan menyebarkan roh-roh dunia dan roh-roh antichrist. Sesungguhnya rohnya Baphomet ini, yaitu berbentuk kambing gurun ini, menyatu dengan rohnya naga si ular tua itu yang menyebabkan roh-roh dunia, roh-roh mamon akan membanjiri dunia dengan roh-roh mamon dan akan berusaha menggoda setiap anak-anak Bapa Yahweh yang bercahaya-cahaya masuk di dalam godaan mereka, menaburkan roh-roh mamon, menaburkan banyak-banyak lagi tawaran dunia. Karena itu saudara-saudara yang saya kasih di dalam Bapa Yahweh, marilah bersama-sama kita kuat dan teguhkanlah iman kita agar kita tidak akan goyah walaupun kita sudah diberikan kemuliaannya Bapa bercahaya-cahaya, tetapi haruslah kita senantiasa rendah hati, haruslah kita senantiasa hidup menjaga kekudusan, terus giat di dalam mesbah doa, puji sembah, terus penuhi setiap hati kita firman Tuhan, firman-Nya yang hidup dan kudus, yang senantiasa menuntun kita. Biarlah firman Allah itu sendiri yang hidup dan berkuasa dimatraikan di dalam setiap loh hati kita, supaya di dalam kita masuk ke tahun 2024 ini, apa yang sudah Bapak Yahweh bukakan kepada saya secara pribadi, yang sudah saya sampaikan dalam kesaksian berbentuk tulisan, itu bukan satu pikiran manusia ataupun satu rekayasa manusia, tetapi itu saya dapatkan ketika selama 7 hari 7 malam ketika kami memuji menyembah dalam hadirat Bapa Yahweh, dan Bapa Yahweh bukakan itu kepada saya di awalnya masuk ke tahun 2024 sebelumnya 31 Desember ketika kami menantikan membuka tirai tahun yang baru 2024. Setiap kami mengalami peperangan yang dahsyat, super dahsyat di
dimensi roh. Dan kami tidak tahu bahwa pada waktu yang sama juga mempelai mengalami serangan juga yang terjadi, insiden yang terjadi di antara pangeran ilahi, dan dia mengalami sesuatu dikeroyok oleh rohnya Antichrist 666 itu. Dan efeknya pada siang hari ketika kami di dalam ibadah pujian penyembahan, peperangan terjadi sampai ke malam hari. Kami merasa tubuh bukan saja lemah, tetapi peperangan yang sangat dahsyat sekali, seperti ada aura, ada satu kuasa yang sedang berperang dengan dahsyat dan luar biasa pada saat itu. Itulah kesaksian yang mau saya sampaikan kepada kita semua di dalam masuknya 2024 ini. Marilah kita tetap teguh, iman kita bersama-sama tidak akan goyah. Senantiasalah kita menopang, mendoakan siapapun di kiri kanan kita, di antara para saksi surga. Kita berdoa juga untuk khusus bagi mempelai ilahi Bunda Faye, juga untuk pangeran, juga untuk semua saksi-saksi surga yang dipakai oleh Bapak Yahweh, rohnya Bapak Yahweh dengan luar biasa sekali. Juga berdoa juga untuk para malaikat-malaikatnya Bapak Yahweh. Ketika saya mendapat penglihatan itu, saya diingatkan saat ini, ketika saya melihat penglihatan itu, Bab Homet ini, yaitu memang di dalamnya adalah Lucifer sendiri. Dia memiliki satu alat pencetak seperti printing, dan saya melihat wajah-wajah yang dia mau print itu adalah wajahnya, bintang-bintangnya Bapak Yahweh. Dan saya diperlihatkan juga salah satunya Mikail, malaikat Haniel, dan beberapa orang malaikat-malaikat yang luar biasa, termasuk juga wajah saya juga ada di situ. Dan saya melihat semua ini bintang-bintangnya Bapak Yahweh, para saksinya. Si Lucifer ini berusaha untuk menyebabkan roh untuk menyamar dengan memakai wajah saksi-saksi surga ini, malaikat-malaikat Tuhan yang Tuhan pakai melalui tubuh casing mereka. Nah, karena itu saudara-saudari, marilah kita giat berdoa, karena setiap hari di dalam tahun 2024 ini adalah peperangan buat kita. Senantiasa kita diperlengkapi dengan senjata rohnya Bapak Yahweh, seperti apa yang sudah difirmankan di dalam Efesus 6, yaitu perlengkapan senjata roh. Senantiasa kita perlengkapkan, berbaju zirahkan keadilan, berikat pinggangkan kebenaran, berketopongkan keselamatan, dan gunakanlah perisai iman kita walau dimanapun kita berada untuk memadamkan setiap panah api daripada si jahat. Dengan pedang roh senantiasa dipertajamkan, jangan didapati pedang roh kita tumpul, tapi senantiasa kita asah pedang roh itu setiap waktu, setiap saat kita memuji, menyembah di dalam hadirat dan kekudusan Bapa Yahweh. Haleluya, haleluya. Shalom, shalom, shalom. Nama Bapa Yahweh dimuliakan, ditinggikan sekarang, dan seluruh kemuliaan, penghormatan yang teratas dan tertinggi hanya bagi Dia, Bapa Yahweh Yeshua HaMashiach Elohim. Shalom, shalom. Tuhan Yesus memberkati.